Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Fatwa TV berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya bisa bertemu Anda kembali. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali tentunya dalam program live layanan kita yaitu live interaktif Fatwa TV dengan tema Menjaga Iman yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan nasihat sekaligus jawaban yang telah masuk ke dalam meja redaksi kami maupun pertanyaan yang Anda lontarkan secara langsung melalui layanan telepon. Bersama guru kita yaitu Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala yang saat ini kita telah terhubung dengan beliau langsung. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifahalukum, Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah ana juga sehat. Selama antum sehat, ana pun demikian insyaallah, Ustaz. Puasanya gimana? Kenapa, Ustaz? Puasa. Alhamdulillah lancar, Ustaz. Namun beberapa akhir ini di Banyuwangi sempat hujan, Ustadz, apalagi di Jember. Namun itu tidak memutuskan semangat kita untuk selalu beribadah, terlebih khususnya dalam bulan Ramadan ini, Ustadz. Alhamdulillah insyaallah. Bagaimana Ustadz, siap untuk menjawab dari pertanyaan para pemirsa sekalian pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz? Musta'in billah insyaallah, Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah senantiasa menjaga antum, keluarga antum dan umat muslimin dimanapun mereka berada. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami pun memberikan kesempatan kepada Anda bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz berkaitan dengan tema, tentunya Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon satelit di nomor 0331 544 6087 atau Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon WhatsApp agar lebih mempermudah tentunya di nomor 0821 7000 6087. Kami tunggu pertanyaannya para pemirsa sekalian. Dan seperti biasa sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan bersama utayan nasihat dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan M. Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Para pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berbahagia sekali hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, di awal-awal bulan suci Ramadan, dan tentunya ya kita perlu terus menjaga semangat kita, menjaga ibadah kita, ya terutama ibadah puasa dan qiyamul lail. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena beriman tentang wajibnya puasa ini, karena dorongan iman ya dan mengetahui bahwasanya besarnya pahala puasa, maka ihtisaban ya tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan ampunan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Juga man qama
Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi 3 amalan utama ini, yaitu puasa, qiyamul lail, dan qiyam lailatul qadar secara khusus, ini ya salah satunya saja apabila kita laksanakan maka keutamanya akan diampuni dosa kita yang telah lalu. Lalu bagaimana jika kita 3-tiganya kita lakukan? Kita puasa full 30 Ramadan kecuali jika ada uzur. Kita juga qiyamul lail bersama imam sampai selesai ya setiap malam kecuali ada uzur. Kemudian 10 terakhir kita qiyamul lail setiap malam, maka pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar. Dan seorang yang salat maghrib dan isya di malam Lailatul Qadar sudah mendapatkan keutamaan tersebut. Bagaimana jika ditambah dengan qiyamul lail, tahajud, witir ya, diisi dengan salat terutama ibadah yang disebutkan secara nas, maka ini adalah keutamaan yang sangat besar sekali. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan paling minimal seorang itu diampuni dosanya ketika keluar Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan rogi ma'anfu mri'in ya, celaka, merugi orang yang adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Maka ini paling minimal ya. Salah satu ya, kalau kita puasa saja tentunya adalah puasa wajib ya. Adapun qiyamul lail ini sunnah ya, tapi sangat sayang sekali jika kita tidak manfaatkan momen Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar yaitu kita maksimalkan di 10 terakhir, setiap malam kita menjaga ibadah wajib kita kemudian ditambah yang sunnah. Maka harapan kita untuk mendapatkan ampunan ini sangat besar sekali. Dan tentunya ya untuk mendapatkan derajat yang tinggi ya, bukan hanya ampunan tapi pahala yang maksimal dengan membaca Al-Qur'an, dengan bersedekah, memberi makan dan semua kebaikan-kebaikan lainnya di bulan Ramadan ya, banyak tinggal di masjid terutama 10 terakhir iktikaf, maka ya seorang tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apalagi Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah sembunyikan. Karena ya para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak terbatas ya pahala puasa ini. Sebagian atau ibadah-ibadah yang lain bisa diketahui 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi ibadah puasa karena dia di zat ibadahnya tidak ada riya. Jika sholat itu ada gerakannya, ya sedekah itu ada memberikan uang, baca Quran ada melafadzkan ayat-ayat. Adapun puasa hanya menahan, ya, hanya niat dan menahan sehingga tidak kelihatan, sehingga tidak ada riya di dalamnya, sehingga ya ibadah puasa adalah ibadah yang ikhlas dan rahasia antara Allah dengan hambanya, maka Allah sendiri yang akan menentukan berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Ditambah lagi, ya, sebagian ulama kita juga menyebutkan jika semua pintu-pintu surga yang lain sesuai dengan nama ibadah tersebut, pintu sedekah, pintu sholat, pintu haji, tapi puasa ya berbeda nama pintunya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ya ini semua keutamaan-keutamaan puasa yang disebutkan ulama kita. Tentu ya banyak sekali keutamaan puasa dan ibadah bulan Ramadan. Semoga kita semua benar-benar menjadi orang yang puasa, qiyamul lail, qiyam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, sehingga dosa kita diampuni, kita dibebaskan dari neraka dan kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dan kita semakin baik ya setiap tahun, dan semoga masih mendapatkan Ramadan bertahun-tahun lagi dalam keadaan sehat walafiat, damai, tentram dan aman. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihat yang telah dituahkan. Semoga nasihat yang telah antum berikan semakin membuat kita, terlebih khusus para kaum muslimin, semakin semangat untuk menjalankan puasa atau ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan ini Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, sambil menunggu masuknya kita kepada penelpon pertama kita, izinkan saya membaca pertanyaan yang telah masuk ke dalam website Ustadz. Pertanyaan pertama yaitu dari saudara Purnain. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga besar ana masih sangat awam terhadap pemahaman akidah salafi. Bagaimana trik khusus agar kita bisa menghindari acara ritual perkara bid'ah berhubung dengan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari. Begitu juga acara walimah yang ada musik, ikhtilat dan lain-lain. Barakallahu fikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya yang mengalami kondisi seperti ini dan yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini itu sangat-sangat banyak sekali. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana pertama kali muncul. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar, ya, terus belajar. Karena kewajiban kita sepanjang hidup ini adalah pertama belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian mendakwahkan apa yang kita ketahui, ya sudah kita ketahui, kemudian bersabar, ya bersabar ketika belajar, bersabar ketika mengamalkan, dan bersabar ketika berdakwah. Dan ya kesabaran ini tidak ada batasnya. Ya. Jadi ungkapan yang mengatakan sabar itu ada batasnya ini tidak benar, ya karena pahala sabar juga tidak ada batasnya. Dan jika kita ingin membatasi sabar, maka sabarnya adalah batasnya adalah kematian. Maka kita harus terus bersabar, ya, terus belajar, meningkatkan keilmuan kita. Karena ketahuilah, semakin dalam ilmu seorang maka dia akan semakin bijaksana, semakin ya mengetahui mana sebenarnya yang di situ ada ranah-ranah khilaf, ya. Ada memang pendapat ulama yang mereka ikuti meskipun pendapat itu lemah. Sehingga kita semakin bijak, semakin bisa mengetahui mana yang benar-benar tidak berdalil sama sekali, sehingga kita tegas mensikapinya, tidak ikut, ya. Tapi bukan berarti muamalah kita juga rusak, tidak. Kita tetap berbuat baik kepada saudara kita, keluarga kita, orang tua kita dalam perkara-perkara yang lain. Tapi jika itu kita yakini sebuah dosa, bid'ah, perbuatan baru, dilarang oleh Nabi SAW, tidak ada contohnya, maka kita tegas mengatakan bahwasanya saya ya hanya ingin mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena kita diperintahkan oleh Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, ya, taatilah taati Rasul. Dan juga Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya, contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam hadis lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, tidak ada anjurannya, perintahnya, contohnya dari kami, maka tertolak. Juga hampir setiap khutbah Nabi SAW memperingatkan kullu muhdatsatin fid din bid'ah, semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, wa kullu dhalalin finnar, dan semua kesesatan bisa mengantarkan kepada neraka. Dan tentunya kita tidak ingin yang mendekat ke jalan-jalan ke neraka, sehingga kita tidak ingin terjatuh pada perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama. Dan jika itu adalah ada contohnya, maka katakan saya akan pertama kali untuk melakukannya jika ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Maka ya kita bersabar, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memperdalam ilmu kita agar ya keluarga kita juga bisa mendapatkan hidayah seperti apa yang kita dapatkan. Yang bagaimana dulu para sahabat, mereka masuk Islam, ya keluarganya sebagian masih kafir, bahkan bertemu di medan jihad. Maka tentunya apa yang kita rasakan masih jauh lebih ringan daripada ya para sahabat dahulu yang awal-awal masuk Islam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Purain. Baik, kita telah terhubung dengan penelpon pertama kita ya Ustadz, yaitu dengan Bapak Rustam dari Sumbar. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Begini Ustadz, di bulan Ramadan ini kan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi kenapa dekat perbuatan setan itu tuh masih ada di manusia Ustadz? Sebab di bulan Ramadan juga terjadi maksiat, terjadi marah-marah, terjadi berantem satu sama lain. Nah, padahal setan itu serikat. Itu seharusnya logikanya orang bersih dari maksiat, bersih dari marah-marah segala macam Ustaz. Ya, yang selanjutnya masalah zikir ya saya tanyakan Ustaz. Zikir sebelum saya mengenal sunnah dulu, saya pernah Ustaz diajari zikir yang berbunyi astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbil baraya, tapi zidni ilman nafi'an wa fi'an li amalan syarihan warzuqni rizqan wasi'an.
Nah, itu dibaca bersama-sama sebelum pengajian, karena ada iramanya. Apakah wirid ini atau ada dasar hukumnya melalui hadis atau tidak? Kalau tidak, apakah boleh diamalkan dalam zikir-zikir mutlak? Namun penjelasannya Ustaz, atas jawabannya saya banyakkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana ya penyanyi tadi? Dari Sumber Ustadz. Sumatera Barat, Padang ya. Bagaimana? Masya Allah. Jelas Ustadz pertanyaannya? Ya tadi sempat tapi alhamdulillah insya Allah bisa didengarkan tadi. Baik. Jadi yang pertama tentang setan-setan dibelenggu, ada beberapa versi jawaban dari para ulama. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya yang dibelenggu hanya pembesar-pembesar setan atau setan-setan yang benar-benar punya gangguan yang sangat besar. Adapun ya selainnya maka tetap dibiarkan. Sebagian juga mengatakan semua setan kecuali setan qarin. Ya. Ada juga ya ulama kita yang menjelaskan di sini dan dengan mengatakan bahwasanya setan itu sebenarnya membelenggu itu adalah ibadah puasa kita yang membelenggu setan. Ya, dengan kita berpuasa, dengan kita berzikir, sehingga setan itu lemah ya jalan-jalannya di badan kita karena setan mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah, sehingga ketika kita berpuasa sempit jalan-jalan setan untuk menggoda kita. Ya apapun jawaban yang benar, perlu juga kita ketahui bahwasanya dosa itu bukan hanya dari setan. Ya. Makanya setiap pagi, setiap petang, sebelum tidur, kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai' wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarriki atau wa syirki, ya, dua-duanya boleh. Jadi sebenarnya kita setelah tadi bertawassul dengan nama Allah yang mengetahui, yang gaib, yang nampak, yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, kita berlindung diri kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan keburukan syaitan dan perangkap-perangkap syaitan atau kawanan-kawanan. Jadi ada dua keburukan yang kita harus berlindung kepada Allah setiap pagi, setiap petang, dan sebelum tidur. Yaitu keburukan jiwa kita dan keburukan syaitan. Kemudian juga setiap Nabi berkhutbah, ya, dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya. Dari keburukan jiwa kita dan keburukan amalan kita. Maka para ulama kita mengatakan dosa itu bukan hanya dari setan, ya. Meskipun setan dibelenggu, ada watak yang buruk, ada sifat yang buruk, ada nafsu yang mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sehingga ya bisa jadi tanpa setan pun seorang berbuat dosa, ya, karena dorongan hawa nafsunya tadi. Setan hanya memperkuat, ya. Jadi seseorang itu bahkan bisa jadi lebih buruk mungkin dari setan. Bahkan dia ya dalam surat An-Nas kita membaca ya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari mana? Minal jinnati wan nas. Yang membisikkan di dada manusia dari setan jin dan manusia. Ya. Jadi ada setan dari manusia, bahkan mungkin ada manusia yang lebih buruk daripada setan, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qulubus syayatin fi jusmati ins. Hati mereka hati setan tapi berjasad manusia. Maka ya adanya dosa, adanya keburukan, adanya maksiat, itu bisa jadi bukan hanya dari setan, tapi dari keburukan jiwa. Ya, kalau kita ya mengambil pendapat bahwasanya semua setan dibelenggu, maka keburukan itu bukan dari setan tapi dari keburukan seorang, dari keburukan jiwa, dari hawa nafsu. Tanpa setan pun seorang bisa berbuat dosa dan maksiat. Ya, makanya diajarkan kita setiap pagi petang, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Aku berlindung dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan. Sebagian ulama juga kita mengatakan bahwasanya ketika seorang berada di majelis ilmu yang diliputi oleh malaikat, dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, itu syaitan sebenarnya tidak bisa mengganggu seorang di majelis ilmu. Tapi kenapa kita dapati masih ada ya seorang yang terlihat diganggu syaitan di majelis? Itu bukan syaitan, keburukan jiwa orang tersebutlah yang membuat dia tidak tenang di majelis ilmu, ya, karena dia punya jiwa yang buruk yang menghalangi dia dari ilmu. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi tunggu beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh
merugi orang yang mengotori jiwanya dengan maksiat. Jadi pengaruh maksiat inilah yang membuat seorang terhalang dari beribadah dan terus ingin berbuat dosa dan maksiat meskipun syaitan sudah dibelenggu. Kemudian ya tadi astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbar baraya, kemudian rizqan wasi'a, ilman nafi'a. Ini semua maknanya baik ya. Tapi tidak harus setiap kajian atau dimulai meyakini bahwasanya itu sunnah, tidak ada dalilnya ya. Tapi ketika kita berada di majelis ilmu ya, kita berdoa dengan doa yang tidak ada gulu, tidak ada berlebihan, tidak ada larangan dalam doa tersebut, maka tidak masalah ya. Jadi doa tidak harus ada contohnya dari Nabi, tapi bisa kita ucapkan sendiri meskipun doa terbaik jika itu datang dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi SAW, karena tentu mengandung makna yang lebih luas ya. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa kita sendiri atau dengan bahasa Arab ya tentu lebih baik lagi, dan maknanya tidak ada masalah di situ, tidak ada menyamakan atau mensejajarkan Nabi dengan Allah Azza wa Jalla, maka tidak masalah kita berdoa dengan doa-doa tadi yang artinya benar ya. Aku mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa Tuhan segala makhluk, aku meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, amal soleh. Ini semua adalah makna-makna yang baik ya. Tidak perlu dengan irama, karena ya kita berdoa dengan suara yang merendah, Allah Subhanahu wa taala mendengar semua doa-doa kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Bapak Rustam di Sumber. Baik, kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz, dari Abi Rumaiso di Kalimantan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Sepertinya terputus Ustadz. Baik Ustadz, sambil menunggu terkoneksionnya. Baik, sepertinya kita telah terhubung kembali dengan penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Abu Rumaiso. Sepertinya tidak ada respon Ustadz. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang telah masuk di website Ustadz, yaitu pertanyaan dari Bapak Abai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah termasuk syirik bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan tentang tawasul. Ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang tidak dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan yaitu bertawasul, yaitu tawasul adalah menyebutkan sesuatu sebelum kita berdoa. Ya, contohnya tawasul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, kita berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Ya, kemudian atau kita sesuaikan dengan permintaan kita. Kalau kita minta ampunan, kita memohon ya Ghafur. Kita minta rahmat ya Rahman, kita minta rezeki ya Razzaq, ya. Tentu ini adalah tawasul yang dibolehkan. Juga tawasul dengan amal soleh. Ketika seorang menyebutkan bahwasanya pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, seperti 3 orang yang terjebak dalam gua, maka dia menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan dan mereka katakan, jika ini ikhlas ya Allah aku kerjakan untukmu, maka tolong kami dan buka pintu gua ini. Dan betul mereka bisa keluar. Juga yang disebutkan oleh ulama kita yang ditanyakan tadi, yaitu bertawasul dengan meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, kita minta kepada orang soleh tersebut untuk mendoakan kita. Ya, ini dibolehkan. Yang dilarang adalah mendatangi kuburan orang yang sudah meninggal. Nah, ini jelas ya bisa mengarah kepada kesyirikan atau bahkan itu adalah perbuatan syirik. Kemudian juga disebutkan satu lagi, yaitu menyebutkan tentang kondisi kita.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sebagaimana doa Nabi Musa, ya Allah sungguhnya aku sangat butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Kemudian Allah benar-benar memberikan dia ya pasangan, istri dan juga pekerjaan. Jadi menyebutkan kondisi kita lagi lemah, kita lagi tidak punya apa-apa, kita sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, kita sangat butuh keluasan rezeki, ya. Maka ini salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan. Ya, tapi tentunya berdoa langsung kepada Allah ini lebih sempurna, ya, lebih baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat dan aku mengabulkan doa jika seorang berdoa kepadaku. Amma yujibul muttarra idza da'a, siapakah yang mengabulkan orang yang dalam kondisi darurat jika dia berdoa kepadanya? Maka kita langsung berdoa kepada Allah. Tapi boleh kalau seorang ya meminta kepada orang soleh yang dia betul ketahui dia orang soleh untuk mendoakan kebaikan untuk dia, sebagaimana ya sahabat Umar ya berkata kepada yang lain, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni maka minta doa kepadanya karena dia adalah orang yang soleh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Abai. Kita bergeser ke penelpon penanya kita Ustadz, yaitu dari Ummu Naya di Magelang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya baik. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kami punya ibu yang beliau itu sedang 1 tahun ini sakit. Beliau itu sakitnya membuat beliau itu lupa. Lupa, kadang itu sama anaknya juga lupa, sama hari juga lupa, gitu Ustadz. Karena ada benturan keras di kepala, jadi beliau itu lupa sampai sekarang. Itu beliau itu punya kewajiban puasa. Misalnya beliau punya kewajiban puasa karena beliau juga lupa. Kemudian kami sebagai anaknya itu berkewajiban untuk membayarkan fidyah atau seperti apa Ustadz? Itu saja pertanyaan itu kami. Umurnya berapa pertama, kemudian itu seterusnya seperti itu. Umurnya berapa? Umurnya sudah 67. Dan 67 tahun. Dan dia tidak sadar ya, tidak, artinya Iya. kehilangan akal Seperti gitu. pikun gitu. Iya. Ustadz, seperti pikun. Iya, kadang sama anaknya juga, sama keluarganya sering lupa gitu. Kadang lupa, kadang ingat, atau lupa seterusnya? Iya, kadang lupa, kadang sama anaknya, kadang ingat, kadang juga lupa gitu. Waktu sholat gimana? Dia ingat waktu sholat? Enggak, kami ingatkan, tapi beliau enggak ingat. Ya sholat gitu. Cuma ya sholat, tapi beliau tidak ingat. Beliau juga bed rest karena sudah tidak bisa jalan pasca sakit itu, pasca jatuh itu, beliau sudah tidak bisa jalan. Ingatannya juga terganggu seperti itu. Maka kita tetap membayarkan fidyah atau gimana Ustaz? Ya, orang yang gila ya, atau tidak hilang akal, itu sebenarnya diangkat pena dari dia. Artinya tidak ada kewajiban dia untuk melakukan apa-apa. Artinya tidak harus fidyah, juga tidak harus puasa kalau dia betul-betul kehilangan akal. Tapi kalau dia kadang sadar, kadang tidak sadar, maka ketika sadar dia wajib untuk tetap berpuasa. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau memang dia sahur bisa disuruh sahur, ya, kemudian nanti pas buka disuruh buka, dan dia mampu untuk melakukan tersebut, ya, tidak sakit, boleh, artinya dia tidak masalah, maka tentunya tetap berpuasa kalau dia memang masih mampu. Ya, jadi kalau kadang sadar kadang tidak, ya kalau dia pas bisa disuruh tadi, kadang ingatkan dia sholat, kalau dia bisa makan sahur disuruh makan sahur, ya. Kalau dia suruh buka ya dia buka, ya. Tentunya, tapi kalau dia kehilangan akal, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang kehilangan akal untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak harus juga diganti dengan fidyah. Tapi orang yang
punya penyakit yang masih diharapkan sembuh, maka ditunggu nanti ketika dia sembuh baru dia mengqadha puasanya. Tapi kalau tidak ada harapan sembuh, ya, maka dibayar dengan fidyah. Ya. Tapi tadi kondisi dia itu kalau dia sehat, ya, kuat puasa, dan jika disuruh sahur dia bisa sahur, dibuka dia berbuka. Kalau diingatkan ketika puasa disuruh dia mau makan kemudian dia meninggalkan makan, maka dia tetap berpuasa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Naya di Magelang. Kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz. Ada Abu Rijal di Kalimantan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait masalah sholat sunnah taraweh ya Pak Ustadz. Saya mau tanya terkait waktu pelaksanaan sholat sunnah taraweh. Mana yang ada, saya pernah dengar bahwa sholat sunnah taraweh itu lebih bagus di akhir sepertiga malam seperti sholat tahajud Pak Ustadz. Nah sekarang saya mau tanya apa lebih baik di akhir sepertiga malam dalam keadaan sendiri atau di awal malam dalam keadaan berjamaah Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang keduanya Pak Ustadz, terkait masalah sholat tarawih antara satu misal dua rakaat Pak Ustadz, itu di sini ada bacaan-bacaan yang memang yang disampaikan, misalkan ada apalah gitu. Nah itu nggak apa-apa kita ikutin aja atau memang itu kurang nyunah Pak Ustadz? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai salat taraweh tadi ya. Gimana tadi pertanyaan pertamanya? Ini Ustadz, berkaitan sholat taraweh, apakah afdolnya ditakhirkan yaitu pada waktu sepertiga malam secara sendiri atau dilakukan saat ba'da isya namun secara berjamaah Ustadz? Aina afdol Ustadz? Mana yang lebih afdolnya? Afdol tentunya dilaksanakan secara berjamaah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam ya sampai selesai maka dituliskan untuknya salat semalam penuh. Dan kebanyakan ya kaum muslimin melaksanakannya setelah isya, maka tentunya kita ikut bersama mereka dan sampai selesai imam untuk salam ya. Maka ini yang tentu lebih banyak pahalanya kalau kita berjamaah karena memang salat tarawih ini dianjurkan, disyariatkan berjamaah di bulan suci Ramadan. Adapun qiyamul lail di luarnya maka dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Tapi kita juga tidak kehilangan, bukan berarti tidak boleh lagi untuk sholat ketika kita jam 3 bangun, setengah 4 atau jam 2 malam, sepertiga malam terakhir, kita masih boleh ya sholat tapi tidak mengulang witir lagi jika kita sudah witir di awal malam. Ya ini pendapat yang lebih kuat insya Allah, yaitu kita boleh menambah ya berapapun rakaat taraweh ini, qiyamul lail, yang penting nanti ditutup dengan witir atau tidak mengulangi witir 2 kali. Ya. Dan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dituliskan untuknya pahala sholat semalam penuh. Ya. Tapi kalau juga mau disepakati oleh jamaah untuk sholat di akhir malam, tapi ini kebanyakan mungkin kaum muslimin agak sulit untuk melakukannya, sehingga lebih ramai jika setelah isya langsung dan tentunya dia akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Ya. Jadi kalau kita ingin tambah silahkan, tapi jangan mengulang witir 2 kali. Ya salatul lail masna kata Nabi SAW. Kemudian bisa juga ya kalau memang kita ingin sholat menambah lagi, maka setelah witir itu kita tambah lagi 1 rakaat sehingga menjadi tidak witir ya. Kemudian nanti kita tutup dengan witir. Jadi ketika imamnya 3 rakaat atau 2 rakaat, kemudian 1 rakaat kita tambah 1 rakaat lagi sehingga menjadi 2 rakaat. Kemudian nanti terakhir kita witir. Tapi kalau kita sudah sholat bersama sampai selesai, maka dicatat sholat malam penuh. Maka tinggal nanti ke sholat
tambah lagi dua-dua dan tidak perlu witir kembali karena la witrani fi lailah. Adapun bacaan di antara rakaat witir atau setelah dua kemudian berdiri lagi, tidak ada dari Nabi SAW apa yang dibaca, maka ketika ada bacaan yang dibacakan di masjid kita maka tidak perlu ikut untuk membaca doa yang dibaca tadi ya. Jadi langsung saja berdiri lagi atau mungkin setelah 4 rakaat istirahat dulu, karena ya ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu salat 2 rakaat, yaitu setelah 4 rakaat dia istirahat, kemudian setelahnya ditambah lagi 2 rakaat dan 2 rakaat. Tapi yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, mereka bacaannya pendek, rakaatnya sedikit. Nah ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Memang rakaatnya tidak lebih dari 11, tapi bacaan beliau sangat panjang ya. Maka kata para ulama kita, kalau bacaannya pendek, perbanyak rakaatnya. Kalau bacaannya panjang maka tidak masalah rakaatnya disedikitkan ya, 8 atau kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 11. Ya, intinya kita perbanyak ya, perbanyak qiyamul lail, perbanyak salat malam di rumah ataupun di masjid, dan tentu lebih utama ikut berjamaah di masjid bagi laki-laki. Perempuan pun jika ikut berjamaah selama tidak ya ada fitnah, tidak pakai parfum, tidak bersolek yang menggoda lelaki, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan tadi. Apalagi jika di rumahnya dia merasa tidak konsen, kemudian juga tidak bisa memanjangkan bacaannya karena tidak hafal, maka sebaiknya dia ikut sholat tarawih bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Abu Rijal di Kalimantan. Kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz, yaitu dari Bapak Abid di Purwokerto. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, saya kan mahasiswa sejarah ya Ustadz. Nah, kemudian dosen saya itu di kelas ya, itu sering membicarakan, kan kita masuk ke mata kuliah sejarah Islam gitu kan Ustadz. Nah, Ya. habis itu di kelas itu beliau sering sekali, saya lihat sering sekali untuk membahas masalah tahkim, untuk membahas masalah siapa yang salah antara Sayyidina Ali sama Muawiyah, terus kemudian sering membicarakan hal-hal yang dalam artian itu ada latu sahabah gitu Ustadz gitu. Nah, saya pernah suatu ketika teman saya mengemukakan persepsinya bahwasanya sahabat itu semuanya masuk surga dan segala macam gitu kan. Nah, kemudian dikasih nilai jelek sama dosen saya karena dianggap tidak kritis terhadap tinjauan sejarah. Nah, apakah kan sebentar lagi ini kan UTS gitu Ustadz. Nah, UTS-nya itu kemudian disuruh soal-soalnya itu ya Ustadz, itu sering sekali menyudutkan kita agar supaya kita menyalahkan daripada sahabat gitu Ustadz. Nah, apakah kemudian saya boleh dalam artian saya menjawab sesuai perspektif yang diinginkan si dosen, tapi dengan niat saya tidak menjelekkan sahabat gitu Ustadz, walaupun di kertas saya mungkin menjelekkan sahabat, tapi saya dalam hati itu tidak gitu Ustadz. Soalnya kalau tidak begitu nanti saya tidak lulus nilai mata sejarah gitu Ustadz, seperti itu. Ya, yang pertama tentunya kembali ya, kalau kita ingin belajar maka tentunya inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya ilmu ini adalah agama kita, maka perhatikan dari mana engkau mengambil agama. Jadi kalau kita ingin memilih tempat kuliah kampus ya, maka tentu kita harus mengetahui dulu ya bagaimana kualitas dosen-dosen, karena jangan sampai kita terkena syubhat ya. Jangan sampai kita justru mempelajari sesuatu yang keliru, batil, dan inilah yang terjadi di banyak-banyak universitas yang ada di negeri kita, justru yang diajarkan sesuatu yang keliru ya. Seperti apa yang baru disebutkan. Sebenarnya mempelajari sejarah memang kita masuk kepada perselisihan yang terjadi antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu, juga dengan Talha, Zubair, Aisyah.
Tapi hendaknya kita ya memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-sukut amma syajara bainas sahabat, tidak terlalu membesar-besarkan. Syekh Utsman Al-Khamis ya punya kitab Hikbah Minat Tarikh yang menyebutkan ya kisah-kisah tentang kejadian-kejadian tersebut, tapi betul-betul dengan menerapkan metode akidah Ahlus Sunnah dalam sikapnya kepada para sahabat ya. Jadi kita meyakini bahwasanya sahabat ini tidak maksum. Sahabat ini tidak ada yang suci dari dosa. Ya, semuanya bisa berdosa dan bisa berbuat salah. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mempelajari ya hal tersebut untuk memberi udzur kepada mereka, ya, bahwasanya ini semua terjadi karena ada provokator, karena mereka manusia biasa, karena mereka berijtihad, dan yang benar maka mendapat 2 pahala dan yang salah 1. Dan juga kita dari situ kita mengetahui bagaimana ya sahabat Thalha, Zubair dan Aisyah kemudian menyesal karena telah tidak mengikuti arahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian juga ternyata ketika terjadi peperangan di Siffin ya ternyata harus diberhentikan karena banyak darah tertumpah, dan apa yang dituntut oleh sahabat Muawiyah ternyata juga tidak bisa dilakukan ketika dia dibaiat menjadi khalifah. Itu banyak fikih-fikih fitnah yang perlu kita pelajari bagaimana sikap Ali ketika menghadapi tentara di Jamal ya, ketika dia menang dia tidak mengambil harta mereka, tidak menjadikan budak tawanan-tawanannya. Dari sini ya ada hikmah besar sebenarnya yang perlu kita ketahui dari kejadian-kejadian ini. Kalau nanti suatu saat terjadi ada bugot yang melawan kepada pemerintah, mereka kaum muslimin, maka pemerintah cukup untuk mengerahkan tentaranya untuk memberhentikan fitnah mereka, tidak sampai menjadikan mereka budak atau menghalalkan harta mereka. Kalau mereka kabur juga tidak dikejar dan yang terluka tidak dibunuh. Ya, ini fikih fitnah yang ada disertasi khusus tentang masalah ini yang harus kita pelajari. Kalau kejadian-kejadian itu tidak terjadi, maka bagaimana kita mengetahui bagaimana sikap ya seorang ketika menghadapi fitnah. Ya, ketika ada 2 kelompok kaum muslimin yang berperang, maka sikap yang paling benar ya adalah ya tidak ikut-ikutan. Dan tentunya yang lebih baik adalah seorang mengikuti apa yang diarahkan oleh khalifah yang terpilih. Ya, maka kita berusaha untuk pelajari, berusaha memberi masukan-masukan kepada dosen kita. Ya. Dan kalau memang kita khawatir terjadi tadi kita bisa nggak lulus, nggak masalah, kita memberi jawaban sesuai keinginan dia. Tapi yang kita usahakan juga bagaimana ya dosen ini kalau mungkin bisa dilaporkan kepada atasannya bahwasanya dia tidak objektif, ya, membelokkan sejarah yang benar seperti ini, maka itu juga bisa kita lakukan. Tapi kalau khawatir mudarat justru kita bisa berbahaya, ya, maka kita tempuh keringanan yang lebih ringan mudaratnya. Tapi tadi kalau memang lebih baik kita keluar menghindar dari kampus yang mungkin banyak dosennya mengajarkan, maka mungkin ini yang lebih aman agama kita. Barakallah. Barakallahu fikum kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Abid di Purwokerto. Kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz, yaitu dari Ibu Asli di Purwakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Nah, izin bertanya Ustadz, begini, saya lagi berusaha atau mencoba untuk mengajak saudara saya untuk mengikuti pemahaman para salafus sholeh. Namun saudara saya bilang kalau dia butuh mengikuti aliran yang memiliki organisasi agar jika butuh sesuatu atau ada masalah dalam agama, maka organisasi tersebut bisa menjadi standar dalam memutuskan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan Ustadz, karena saya belum punya ilmunya untuk menjelaskan. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu Ibu sampaikan kepada saudaranya bahwasanya ya kita itu diperintahkan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan bukan mengikuti organisasi tertentu. Betul kalau kita memang
harus ya merujuk kepada ulama yang benar-benar mereka telah diakui keulamaan. Dan alhamdulillah ya kita punya banyak ahli ilmu, ya, punya banyak orang-orang yang kita bisa bertanya dan percaya kepada mereka. Maka kewajiban seorang awam adalah bertanya kepada ahli dzikir, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bergabung dengan organisasi atau tidak bergabung ini hanya masalah sarana saja ya. Jadi bukan berarti kita tidak masuk surga kalau kita tidak bergabung dengan suatu organisasi. Tapi kalau tadi alasannya standar ya, maka tentunya kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahuinya. Dan ya kalau kita yakin bahwasanya seorang ini telah belajar kepada para ulama, punya gelar yang diakui dari universitas yang terkemuka, juga diakui oleh dunia, kemudian kita bertanya kepada mereka ya, karena kita mengetahui keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah, maka selesai urusan kita. Jadi ya sampaikan saja bahwasanya kita bertanya, kita juga bertanya kepada ustadz-ustadz yang kita tahu bahwasanya mereka telah belajar dari para ulama yang diakui, mereka juga punya sanad keilmuan yang jelas ketika mereka berbicara menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi juga kita tidak mengatakan mereka maksum, tidak ada yang maksum kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya terus saja kita mungkin coba dengarkan dulu ya. Dan alhamdulillah kita pun di Fatwa TV juga bukan tidak berorganisasi ya, kita juga di bawah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan ini juga salah satu dari perkumpulan para ahli fatwa yang alhamdulillah diakui keberadaannya di negeri kita ini. Maka ini kita pun juga tidak keluar dari apa yang dia tanyakan. Nah, kalau maksudnya bertanya kepada organisasi yang Mohon maaf Ustadz, suara antum hilang Ustadz. Mulai terdengar namun kecil Ustadz untuk volumenya. barusan terputus. Sekarang? Alhamdulillah tersambung Ustadz, namun kecil Ustadz suaranya Ustadz. Tapi ini kayaknya waktu juga sudah mepet ya. Oh, udah kembali normal Ustadz. Silahkan dilanjutkan. Baik, jadi terus saja mengajak saudaranya dengan cara hikmah, dengan coba ya, perdengarkan, kirim rekaman-rekaman para ustadz kita, jawaban-jawabannya, ya, dan doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya hidayah itu ada di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Terus saja ya kirim rekaman-rekaman, potongan video dari ustadz-ustadz yang kita percaya keilmuannya. Semoga dengan hal tersebut dia mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sepertinya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir kita. Bagi Anda yang belum berkesempatan untuk memberikan pertanyaan secara langsung, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertemuan kembali di kesempatan lain waktu. Dan kami informasikan kepada Anda bahwasanya selama bulan Ramadan ini live interaktif Fatwa TV mengalami perubahan jadwal, yang mana untuk jadwal detailnya Anda dapat melihat di sosial media kami. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar Fatwa TV lebih detail, Anda dapat mengunjungi website resmi kami di www.fatwatv.id, atau Anda dapat mendrop pertanyaan di www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk menyaksikan layanan interaktif live Fatwa TV mulai dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul dan waktu yang telah ditentukan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan sore ini kita ada live interaktif Fatwa TV dengan judul Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala, sore ini pukul 4 waktu Indonesia Barat. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kami perwakilan dari yang bertugas izin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau rahimana wa rahimakumullah. wudunya